Bob Demon Hunters bikin bertanya-tanya, sebenarnya demonnya siapa sih di film ini? Apakah Rumi, Jinu, Guima, industri budaya Korea, atau bahkan fandom sebenarnya yang harus di hunt down atau kita hunting. Nah, di sini aku akan bahas melalui kacamata Guy Debord pakai Society of the Spectacle. Sedikit juga aku pinjam konsepnya Julia Kristeva tentang abjeksi. Pertama-tama kita bahas tentang abjeksi dulu, karena kalau kita nonton Rumi, kita dapat background dari si Rumi ya, dari kecil sampai dia jadi top girl band di Huntrix. Di situ juga kita tahu bahwa akhirnya in her top career, Rumi pun ketahuan ya dia punya scars, punya pattern. Pattern ini sendiri mengejutkan dari rekan girl bandnya sendiri, yang juga membuat si Rumi jadi dikucilkan, bahkan di-reject secara sosial oleh temannya sendiri, apalagi oleh fandom. Pattern atau scars itu tadi membuat tubuh Rumi menjadi kelihatannya nggak terawat, ya, karena ada bercak-bercak, ada warna-warna. But the real question is, kenapa bercak itu, kenapa pattern itu sangat shocking buat teman-teman Rumi dan juga untuk fandom? The answer might be because Rumi nggak merawat diri. Karena di industri yang mewajibkan kita untuk tampil all out, visually speaking, dan secara tubuh kita harus rapi ya, kita punya mekanisme pendisiplinan tubuh. Kita harus self-regulate ourselves perfectly. Ya, misalnya apa? Nggak boleh makan kimbap ya kayak di filmnya itu kan. Nggak boleh makan ramen sebelum waktunya atau mungkin sebelum selesai konsernya. So in this situation, ya, tubuh perempuan diabjeksi atau di quote unquote ya dibuang gitu karena dia dianggap nggak merawat diri. Sebenarnya karena ada pattern itu tadi. Nah, patternnya apa sih sebenarnya pattern ini atau bercak-bercak itu? Based on my reading, pattern ini adalah bercak-bercak atau tanda masyarakat dari kelas sosial yang ada di bawah. Kenapa aku bilang gitu? Karena masyarakat kelas sosial yang ada di bawah yang direpress oleh gelombangnya si Huntrix itu sebagai pelindung Hanmun, ya, dia ada di kondisi paling sosial paling bawah ya, secara literal. Dia nggak bisa naik ke atas. Karena Huntrix, pembacaanku, dia jadi budaya dominan. Jadi dia mendominasi budaya-budaya lain, ya, orang-orang lain, atau bahkan mungkin idol group lain untuk naik, ya. Dia repress dulu nih, pakai dominasinya si Huntrix, ya, melalui kacamata budayanya tadi ya. Kemudian si Jinu itu diorbitin sama si Guima. Nah, pembacaanku adalah Guima ini sebenarnya ya industri budaya Korea, ya label hit misalnya. Nah, dia coba bikin Soulja Boys kayak jadi boy band yang ngejar virality doang. Satu hit viral, habis itu bubar. Nah, itu adalah Soulja Boys. The problem adalah Guima ini mengikat si Jinu. Ya, Jinu pengen lepas. Nah, keterlepasan ini menurutku adalah ingin lepas dari industri si Guima secara spesifik dan kapitalisme secara umum. Jadi Jinu ini mau nggak mau dia pengen keluar dari komandonya si Guima. Nah, caranya ya dia pengen mengalahkan si Huntrix itu tadi. Ya, pengen jadi lawan dari Huntrix, si Soulja Boys. Apakah hal itu berhasil? Ya, kita bisa lihat tentang fandom. Nah, fandom ini di hands down atau diburu sama Soulja Boys dan juga Huntrix. Secara nggak langsung, fandom ini juga dikritisi ya, karena dia berpindah-pindah. Minggu ini dengerin Huntrix, terus kedepannya dengerin Soulja Boys. Fandom sendiri itu harus kumpulkan sama Soulja Boys karena si Guima consuming soul, jiwa dari audiens itu. Nah, jiwa ini ya adalah, aku sih bisa bacanya melalui kacamata Karl Marx ya, adalah false consciousness. Dari kapitalisme melalui industri itu, mereka extracting consciousness atau kesadaran semu dari fandom-fandom itu, dari penonton itu. That's why ya Jinu sangat dapat promosi ya, jor-joran dari industri dari si Guima, karena Guima butuh
ya mengonsumsi jiwa-jiwa yang tersesat di logika kapitalisme ini gitu. Terus kok bisa ada kapitalisme gitu ya, dan juga kok bisa ada mengonsumsi jiwa gitu. Karena kalau kita pakai konsepnya Guy Debord tentang Society of the Spectacle, itu kita bisa lihat gimana authentic life itu jatuh merosot hingga pada titik spektakelnya aja, pada titik tontonannya aja, pada ranah image-nya, representasinya. Jadi kita udah nggak peduli ya, di balik panggung itu ada kehidupan apa oleh si artis. Kita hanya peduli apa yang muncul di panggung, lebih-lebih kita hanya peduli apa yang muncul di layar kita tentang idol itu. We don't care mereka mengalami apa sampai pada titik itu, bullying apa, terus juga mungkin ada child grooming, ya karena in Korea banyak ya kasus-kasus child grooming dan bahkan kasus depresi karena tekanan dari industri itu sendiri. Nah itu nggak dipaparkan di film ini. Oke. Menariknya tentang Society of the Spectacle, ya itu gimana masyarakat itu semuanya jadi tumpah ruah gitu ya, nyampur jadi satu di Namsan Tower ya kalau nggak salah di final scene-nya, dan mereka berjibun tuh nonton Idol Award. Ya once again yang mereka tonton adalah the award-nya, which is not really the performance of the artist or the progress of the artist in real life. Jadi mereka hanya pengen tahu siapa sih pemenangnya, without even considering what has been happening sampai si artis tuh mencapai titik di Idol Award itu. The authentic life-nya hilang. Ini juga kritik terhadap filmnya. Ya, ini komenku ke Hans dan juga Maggie Kang, karena apa? Sutradara ini pun merupakan produk dari spektakel. Ya, jadi K-pop Demon Hunters itu mengambil representasi dari industri budaya K-pop. Ya, ini K-pop Demon Hunters. Dia ngambil dari industri budaya K-pop. Industri budaya K-pop sendiri adalah tontonan yang menutupi kondisi autentik dari artis-artisnya, kondisi benerannya. Itu tertutup oleh image-image, oleh representasi di social media, di YouTube, di music videonya. Jadi alih-alih K-pop Demon Hunters ini mengangkat isu yang di bawah, justru K-pop Demon Hunters ya cuma jadi alat doang propaganda budaya Korea Selatan ke global audience. Kenapa? Karena si K-pop Demon Hunters sebagai film, dia gagal menyuarakan problematika yang jauh lebih fundamental di situ daripada hanya kontestasi fandom sebenarnya. And that's my reading, ya. Dan kalau kita enjoy nonton K-pop Demon Hunters, berarti kita juga mereduksi ya film ini hanya pada tingkat tontonan tanpa mencari tahu atau tanpa merasa peka terhadap kondisi sebenarnya. Maka semakin bertumpuk-tumpuk ya problem-problem itu nggak kelihatan karena kita tinggal di masyarakat spektakel, masyarakat tontonan itu tadi. So, kalau teman-teman yang sudah tahu tentang film ini atau punya pembacaan lain boleh share di komen. But that's my reading. Thank you very much for your attention and also for always following my review. See you in the next video.